Yo, geng kawan tengkorak, apa kabar kalian? Sehat? Apakah baik-baik saja? Akhirnya yang ditunggu-tunggu para fans manga baku hantam Crows dan Wars sudah rilis. Langsung saja geng kawan, let's go! The sequel to Crows and Wars begin, coming in hot. Crows X Wars Dasland by Hiroshi Takahashi. Waktu telah berlalu sejak generasi seperti Boya Harumichi dan Suki Shimahana. Dan sekarang di Dasland, tempatnya para gagak berkumpul, tirai telah diangkat untuk sebuah legenda baru. Chapter 1 yang berjudul Hari di Mana Hibari Terbang. Pada musim semi, saat aku masih kelas 5 SD, ibuku meninggal dunia. Katanya dia mengidap kanker payudara. Aku merasa ini seperti akhir dari dunia. Itu karena aku sangat mencintainya. Lalu tidak lama setelah itu, aku dan juga ayahku pindah ke komplek apartemen subsidi yang bangunannya sudah setengah terbakar ini. Seluruh tubuhku sedang sakit tidak karuan dan wajahku penuh plester karena luka. Au. Ya, itu karena 2 hari sebelum aku pindah ke sini, aku berkelahi dengan anak-anak di sekolah. Itu semua gara-gara mereka merendahkan kondisi keluargaku. Jadi aku langsung menghajar mereka dengan menggunakan suling yang kubawa. Hasilnya, aku dikepung oleh 4 orang dan mereka yang menghajarku habis-habisan. Benar-benar hadiah perpisahan yang sangat meriah. Terlihat Hibari yang sedang menuruni tangga. Entah kenapa, perlahan-lahan aku semakin mati rasa dengan semua ini. Tapi tepat saat itulah tiba-tiba ada seseorang berbadan gemuk dan bertanya, "Apakah kau yang bernama Hibari?" Hibari pun melihat ke arahnya. "Kau ini Asada Hibari yang baru saja pindah ke komplek Nakahara Blok A nomor 202 itu kan?" kata pria yang berbadan gemuk. Iya, apa-apaan sih si muka hancur ini? Hibari ya, namamu keren juga." Iya, ibuku yang memberi nama itu. Katanya itu agar aku bisa terbang tinggi dengan bebas di langit seperti burung hibari. Di Indonesia biasanya disebut burung beranjangan. Di Jepang, burung hibari itu melambangkan kebebasan dan datangnya musim semi. Dengan muka serius, "Namaku Sanzo, Kobayashi Sanzo, dari Blok A juga, nomor 101. Namaku lucu kan? Kalau mau tertawa, tertawa aja sana." Dalam hatinya pun dia berbicara, "Tapi aku habisi kau." "Sanzo? Apa-apaan itu?" "Enggak kok, justru namamu itu kedengarannya keren, seperti nama samurai." Mendengar jawaban dari Hibari, Sanjo pun tersenyum. Dan mereka berdua pun berjabat tangan. "Oh iya, seperti yang kubilang tadi, kita tinggal di bangunan yang sama. Salam kenal ya." Iya, salam kenal. By the way, anjay, by the way, mukamu kenapa? Habis berkelahi?" kata Sanzo. Hibari pun menjawab, Iya." Sanzo pun langsung menggandeng Hibari dan berkata, "Oh, itu bagus, Hibari-kun." Sanzo pun bertanya pada Hibari, "Apa kau tahu, di blok B sebelah itu ada trio idiot yang menyebalkan. Apakah kau sudah bertemu dengan mereka?" "Belum sih," kata Hibari. Sanzo pun berkata, "Selama ini aku selalu berkelahi dengan mereka bertiga. Kau lihat besi ini? Ya, besi ini kuat, tapi kelak aku akan lebih kuat dari besi ini," kata Sanzo. Lebih kuat dari besi?" Sanzo pun menggandeng Hibari lagi dan berkata, "Ya, pokoknya mulai sekarang kita berdua adalah tim. Aku senang sekali." "Ngomong apa sih kau ini?" kata Hibari. "Ya, sudah, tidak perlu dipikirkan. Pokoknya selamat datang di rumah susun berhantu ini, Hibari-kun." Tempat ini ada hantunya," kata Hibari. "Oh iya, tempat kita ini terkenal semacam spot angker kecil-kecilan," kata Sanzo. Scene pun berpindah. Terlihat ada 3 orang pria. Yang paling kanan memakai hoodie, tengah memakai flanel, dan yang satunya ini baju bintang. Apakah dia Suki Shimahana? Merekalah yang dimaksud trio idiot dari Blok B. "Oi Sanzo, jadi kau membawa bocah baru dari Blok A itu ya? Apa kau pikir dengan membawanya kau bisa menang melawan kami?" "Blok B nomor 102, Ebata Tsuneki." "Cih, dia aja kurus keriting begitu." "Oi bocah,
Kau pindahan dari mana, hah? Blok B 201, Benitani Tomohiro. Enak. Ini kayak Tsukishima-hana, geng kawan. Tapi kayaknya rada dungu. Blok B 303, Itabashi Dopo. Pokoknya saat itu aku benar-benar sudah muak. Ibu sudah tidak ada dan ayahku yang terlalu baik hati itu ternyata memiliki utang sebesar 3 juta, geng kawan. Karena itu disinilah aku berdiri di tempat antah berantah yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Sambil mengepalkan tangannya, kalau bisa aku ingin menghancurkan seluruh isi dunia ini sampai berkeping-keping. Gitulah perasaanku saat itu. Hibari pun berkata, "Hei, Sanzo, bolehkah aku menghajar orang-orang ini?" Sambil mengacungkan jempolnya, Sanjo pun berkata, "Oh, silakan, hajar saja para idiot itu sampai rasa sakitnya masih terasa hingga seminggu ke depan." Hibari mengambil ancang-ancang dan langsung berlari. "Oh, kau mau main-main denganku ya, brengsek? Jangan harap aku akan mengampuni hanya karena kau orang baru," kata Benny. Dan tiba-tiba Benny tercengang. Wah, dia terbang. Tendangan Hibari langsung menghantam Benny. Benny pun terpental jauh ke belakang. "Benny!" Dari arah belakang ada yang teriak, "Tsuneki!" Tiba-tiba Ladusing pun muncul, geng kawan. Sanjo pun langsung mengajak Hibari untuk pergi. "Oi, Tsuneki, kau tidak apa-apa kan? Bangun!" "Sialan, kita juga harus pergi sekarang." "Hei, Dopo, es krimnya sudah jatuh. Jangan dijilat lagi, dasar tolol," kata Benny. Mereka pun berlari dengan arah yang bersamaan. "Jangan lari ke arah yang bersamaan dong, dasar sialan," kata Sanzo. Tsuneki pun menjawab, "Berisik, mau bagaimana lagi? Orang jalannya cuma ini." "Oi, Hibari, urusan kita belum selesai ya. Awas aja kau lain kali," kata Benny. "Es krimku tadi masih sisa setengah." "Sialan," kata si Dopo, geng kawan. Hibari pun tertawa. "Sejak ibu meninggal, aku sampai lupa caranya tertawa. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa lagi. Ini adalah kota Tuaru, distrik Utsusemi. Kau tahu tempat di pojokan di mana sampah, sisa daun berguguran, atau debu-debu berkumpul? Distrik ini adalah tempat itu. Tapi di distrik inilah, ibarat seperti sedang mengunyah cabai rawit bulat-bulat, aku akan menjalani masa muda yang panas dan membara." Benar juga. Selain itu, di distrik Utsusemi yang seperti tempat pembuangan ini, disinilah SMA para lelaki suzuran yang terkenal itu berada. Afiliasi by Crows Universe Rovers Indonesia. Translator Christian Kipi. Cleaning Christian Kipi. Editing Arson Lim. Finishing Arson Lim.